Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sebuah pertandingan football yang mana pertandingan antara dua tim tersebut terjadi sangat sengit dan kini tim putih sedang diunggulkan karena ketangkasan salah seorang pemain kunci mereka yang bernama Jack. Ini orangnya. Karena merasa akan kalah, akhirnya tim hitam memancing emosi Jack agar dia kehilangan kendali. Dengan mengatakan bahwa kematian ayahnya dulu disebabkan oleh dirinya, sontak perkataan tersebut membuat Jack membrutal memukuli orang-orang pika sebelum tersebut dan membuat pertandingan pun menjadi ricuh tak terkendalikan lagi. Singkat cerita, setelah pertandingan selesai, Jack mendapat teguran dari sang pelatih. Tak hanya itu, dia juga mendapat teguran dari ibunya. Karena perkelahian tadi tak seharusnya terjadi, dan Jack tak seharusnya emosi seperti itu. Di rumah ini, Jack hidup bersama ibu dan adiknya bernama Charlie. Yang kali ini mereka sedang bersiap-siap untuk pindah ke Orlando, dikarenakan adiknya Jack yang mendapat beasiswa di sana berkat prestasi tenis yang dimilikinya. Keesokan harinya di kampus baru, Jack tidak sengaja melihat perilaku pembulian, tapi ketika hendak menolongnya, orang tersebut malah balik menyerang. Sontak hal tersebut membuat dirinya kaget, bisa-bisanya gitu mau ditolong malah tidak mau. Di hari pertamanya kuliah, Jack sudah mulai dikagumi oleh teman-teman sekelasnya, termasuk salah satu wanita yang berada tepat di belakangnya. Hal itu terlihat ketika Jack dapat menjawab pertanyaan yang semestinya dijawab oleh si wanita tersebut. Not bad for your first day, Mr. Tyler. Singkat cerita, setelah selesai perkuliahan, Jack dihampiri oleh si wanita untuk sekedar berterima kasih karena telah menolongnya. Dan diketahui bahwa wanita tersebut bernama Baja, tidak pakai ringan. Dari percakapan itulah tumbuhlah perasaan saling menyukai antara mereka berdua, terlihat dari tatapan mata keduanya yang mulai menunjukkan saling suka. Maybe, but I doubt it. There you are. Dia bernama Max, orang yang tadi menolak ditolong oleh Jack. Kedatangannya tersebut berniat untuk meminta maaf atas kejadian tadi. Dia juga tahu bahwa Jack adalah orang yang cukup terkenal lewat aksinya dulu, yang mana perkelahian tempo hari saat pertandingan rugby tersebut menyebabkan ricuh besar dan menjadi viral di media sosial. One guy shoots it, the whole world sees it. Kemudian Max menjelaskan bahwa perkelahian tadi adalah sebuah perkelahian yang sudah terorganisir dan sudah direncanakan. Karena di sini orang-orang akan populer jika mempunyai bakat dalam berkelahi dan mampu mengalahkan orang yang terkuat di sini. Completely organized. Totally sanctioned brawl. Tak hanya itu, Max juga mengajak Jack untuk ikut berlatih gulat dengannya di tempat gym yang dilatih oleh pelatih yang sangat jago yang bernama Jean Rogoa. Itulah pokoknya. Karena dianggap kalau Jack mempunyai potensi yang luar biasa, jadi sayang kalau potensi tersebut tidak dikembangkan. I'm just not into it, man. Dan seketika itu Jack menjadi orang yang populer karena video pertandingan rugby-nya menjadi trending nomor 1 di YouTube. Sehingga semua orang yang ada di kampusnya bisa melihat perkelahian tersebut. Saat hendak pulang, Baja mengajak untuk menghadiri pesta yang akan diadakan di tempat rahasia dengan dihadiri oleh tamu undangan saja. See you there? Yeah. Singkat cerita, malam pun tiba. Kemudian Jack langsung pergi ke pesta tersebut dengan penuh semangat. Di sana dia disambut oleh Max dan dibawa olehnya untuk berkenalan dengan Ryan. Dia adalah Ryan. Dan setelah kenalan selesai, dia membawa Jack ke sebuah fighting club untuk sekedar bersenang-senang sekaligus menentukan siapa yang terkuat di sana. This is insane. Kemudian Ryan meminta Jack untuk bertarung melawannya dan menentukan siapa yang terkuat di antara mereka. Namun dengan segala kerendahan hatinya, Jack menolak tawarannya dan memutuskan untuk meninggalkan pesta tersebut. Ditambah dengan kekecewaannya terhadap Baja yang dirasa telah mempermainkan dirinya. You two have a good night. Kemudian Ryan mulai memanas-manasi Jack dengan mengatakan kalau kecelakaan ayahnya tempo hari akibat dari kecerobohan dirinya yang membiarkan ayahnya mengendarai mobil sendirian dalam keadaan mabuk parah. Dengan penuh emosi dan amarah, Jack pun menerima tantangan tersebut tanpa berpikir bahwa emosinya tersebut akan membuatnya celaka.
Dan ya, akibat dari emosinya Jack tidak bisa mengendalikan diri dan membuat Ryan dengan mudah menumbangkannya. Di lain sisi, bahwa si Ryan ini adalah petarung yang sangat handal. Melihat temannya sudah benar-benar tidak walak kaya, Max pun langsung mengantarkannya pulang. Keesokan paginya, Charlie dikejutkan dengan keadaan kakaknya yang sangat mengkhawatirkan, namun Jack meminta untuk merahasiakan hal itu dari ibunya. Karena ditakutkan akan menambah kekecewaan ibunya kepada Jack, dengan penuh kasih sayang Charlie pun bersedia untuk merawat kakaknya tersebut. Tak lama kemudian datanglah Meg untuk menjenguknya dan mengajak kembali untuk berlatih di tempat Jean, agar dia bisa membalaskan kekalahannya nanti. Max juga memberikan kaset tentang pelatihan tersebut sebagai gambaran bila mana nanti dia berubah pikiran dan ingin berlatih di sana. Untuk pertama kalinya Jack datang ke tempat pelatihan Jean, terlihat di sana sedang berlangsung pelatihan para senior-senior. Dan ini adalah Jean, sosok pelatih yang sering disebut-sebut oleh Max. Pada awalnya Jack disuruh untuk mengikuti pelatihan bagi pemula yang Max juga bergabung di sana, tapi Jack menolaknya karena merasa kalau dia sudah sanggup mengikuti pelatihan yang lebih berat daripada itu. Everyone up. Section 2, time, switch! Don't compact your muscles, man. You're just getting warmed up. That was a world. Dan ya, baru saja melakukan pemanasan, Jack sudah terlihat keletihan, tapi dengan seiringnya waktu perlahan Jack sudah mulai terbiasa dengan latihan berat yang diberikan Jean. Di akhir latihan, Jean mengatakan peraturan yang dia terapkan di pelatihan ini. Bila mana Jack menggunakan kemampuannya tersebut untuk berkelahi di luar gym dengan alasan apapun, maka dia tidak segan-segan untuk mengeluarkannya dan tidak diperbolehkan lagi untuk berlatih di sana. One rule, Jake. No fighting outside the gym. Di malam harinya tiba-tiba Baja datang ke rumah Jack untuk meminta maaf atas kejadian di pesta kemarin, yang mana pacarnya Ryan telah membuatnya tak sadarkan diri dan membuatnya dipermalukan di hadapan banyak orang. Dia juga tidak menyangka kalau akibatnya akan seperti ini, namun Jack yang sudah kepalang kesal karena merasa dipermainkan tersebut enggan memaafkannya. Keesokan harinya Jack datang lebih awal ke gym untuk mendapatkan pelatihan ekstra bersama Jean. Sebelum berlatih, Jean mengajarkan agar dia bisa bernapas di setiap gerakan dan bisa mengontrol pernapasannya karena semua potensi yang dia miliki bisa dikeluarkan dengan mudah jika dia bisa mengontrol pernapasannya. Breathe with each strike. Hari demi hari dilakukan Jack untuk berlatih bersama Jean dan juga teman-teman seperjuangannya. Kini, berkat kegigihan dan latihan yang diberikan oleh Jean, Jack semakin matang dan bahkan bisa menandingi para teman-temannya yang lebih dulu berlatih di sana. Keesokan harinya Jack dan Baja kembali berdebat ketika mereka disatukan dalam satu kelompok. Bukannya membantu teman satunya lagi untuk mengerjakan tugas, mereka malah saling menyinggung akan kesalahannya masing-masing. Hal itu membuat temannya kebingungan sampai akhirnya mereka pun pergi. Unrequited? Tak lama kemudian, Baja diketahui menghampiri Ryan untuk mengakhiri hubungan dengannya karena semenjak permasalahan itu, dia terus dihantui rasa bersalah kepada Jack. Merasa dipermalukan di hadapan sohib-sohibnya, Ryan pun bertindak kasar. Yang mana hal itu terlihat oleh Jack dan hendak mererainya. Namun respon Ryan sangatlah pikas sebelen, di mana dia mengolok-olok Jack dan ayahnya dengan mengatakan kalau mereka berdua adalah orang yang lemah. Like your old man. Was. Sepulangnya dari kampus, Jack pergi latihan untuk melampiaskan emosinya tersebut. Hal itu disadari oleh Jean dan menyuruhnya untuk pulang saja mendinginkan kepalanya. Dan kembali lagi berlatih setelah semua masalahnya sudah selesai. Go home and cool off. Jack pun ditemani oleh sahabatnya Max karena ditakutkan terjadi sesuatu ketika dia menuju ke rumah. Dan benar saja, ketika di perjalanan pulang emosi Jack menggebu-gebu dan kebetulan ada pengendara mobil yang tidak sabaran. Dengan begitu mereka harus rela menjadi pelampiasan emosi Jack.
Bukannya melerai, Max malah mengabadikan momen tersebut menggunakan handycam-nya yang selalu kemana-mana dia bawa. Aksi Jack yang telah memukul 3 orang dewasa tersebut lantas dia posting ke media sosial. Dan tidak menyangka bahwa aksi pertarungan tersebut menjadi trending topik, hingga seluruh kampus mengetahui aksinya tersebut. Mengetahui hal tersebut, Ryan lantas menemui Jack secara diam-diam dan mengundangnya untuk mengikuti duel di sebuah acara yang bernama Beatdown. Acara yang sering diikuti oleh Ryan dan ternyata dia adalah juara bertahan dalam pertandingan tersebut. Jika Jack menang maka dia akan terbebas dari gangguan Ryan dan anak buahnya. Singkat cerita, Jack kembali ke tempat gym untuk memulai latihan dan kali ini dia menggunakan sebuah sarung tangan sebelum latihannya dimulai. Hal itu dia lakukan untuk mengelabui Jean karena terdapat bekas luka pertarungan di tangannya. Namun hal tersebut dapat segera disadari oleh Jean yang kemudian langsung mengusirnya saat itu juga. Fight outside the gym and you're done. Go right now. Out! Setelah tidak diperbolehkan lagi untuk berlatih, hari-hari Jack lalui dengan mendatangi gym meski hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Hingga pada akhirnya dia memberanikan diri untuk mendatangi Jean yang kebetulan saat itu sedang berbelanja. Dengan tulusnya dia meminta maaf karena telah membohongi Jean dan pada akhirnya Jean memaafkannya tapi dengan syarat hal tersebut jangan pernah dia lakukan lagi. Be at the gym at 7. Keesokan harinya Jack kembali berlatih dengan rasa gembira dan penuh semangat tentunya, sehingga dia bisa melupakan semua beban permasalahan yang ada dalam hidupnya. Berkat kegigihannya dalam berlatih, Jack mulai menunjukkan perkembangan yang baik sampai-sampai bisa menyaingi Jean sebagai gurunya sendiri. Setelah mereka semakin dekat, Jack mulai bertanya tentang asal-usul keluarga Jean dan alasan mengapa dia masih betah melajang sampai usianya saat ini. Yang ternyata alasan dia tidak bersama keluarganya disebabkan oleh insiden puluhan tahun yang lalu, di mana dulu Jean mempunyai seorang adik laki-laki yang seorang petinju profesional. Adiknya tersebut sangat disayangi oleh ayahnya ketimbang dirinya. Tapi walau begitu, dia tetap menyayangi adiknya tersebut. Hingga suatu ketika saat mereka sedang jajan di warung Waikin, ada beberapa preman yang popolontongan ingin unjuk kebolehan dengan menantang adiknya Jean berkelahi. Spontan pada saat itu Jean ingin menolong adiknya, tapi dia tersadar kalau adiknya ini adalah petinju profesional, dan alhasil preman tersebut pun babak belur dibuatnya. Namun ketika preman tadi meninggalkan mereka pergi, ternyata beberapa menit kemudian mereka datang kembali, dan berhasil menyerangkan sebuah peluru tepat di kepala adiknya. Pada saat itu juga adiknya tewas seketika. Dan inilah alasan mengapa Jean tidak pernah bertemu lagi dengan sang ayah, karena semenjak kejadian itulah ayahnya pergi entah kemana. Keesokan harinya Jack menemui Baja dan meminta maaf atas sikapnya yang akhir-akhir ini yang egois dan ngembekan itu. Padahal waktu itu Baja sudah meminta maaf kepadanya. Berpindah ke rumah, di sana mereka berdua sedang bersenda gurau dan dari percakapan mereka diketahui kalau Jack ingin membatalkan keikutsertanya dalam pertandingan beatdown nanti. Dan semakin lama percakapan mereka semakin dalam yang membuat mereka terbawa suasana dan adegan percintaan pun terjadi. Namun karena pintu kamarnya tidak dikunci, alhasil adegan tersebut harus diketahui oleh adiknya Jack, sehingga adegan percintaan pun harus dibatalkan. Hey, Charlie. What are you guys doing? Di malam harinya ibu Jack mendatangi tempat pelatihan Jean untuk menanyakan Jack. Sepertinya ibu Jack mulai mengizinkan anaknya berlatih karena belakangan ini ibunya melarang Jack untuk berlatih apapun yang berhubungan dengan gelut semenjak kepergian mendiang ayahnya. Selang waktu berjalan, ibu Jack memberikan uang untuk membayar tagihan latihan bulan ini. Jake is a good kid. I know he is. Keesokan paginya, Ryan pergi ke gym untuk menjemput Max dan mengajak dia pergi ke rumahnya. Namun ternyata Max malah dijadikan samsak tinju oleh Ryan sebagai pelampiasan akan kekesalannya terhadap Jack, yang dikabarkan telah membatalkan keikutsertaan di ajang beatdown tersebut. Sementara di rumah Jack, semua orang tampak sedang bersenang-senang sampai ada orang yang mengantarkan Max dengan kondisi yang sangat parah babak belur, yang pada akhirnya mereka membawa Max ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang intensif.
Kemudian Jack pergi ke gym untuk membawa mobil Max dan berniat untuk memberi pelajaran kepada Ryan. Namun hal itu diketahui oleh Jean sehingga dia mendapat kecaman untuk tidak pernah melakukan balas dendam dengan alasan apapun. Namun pada akhirnya Jean mengizinkan ketika Jack berkata kalau membalas orang yang Pika sebelin itu sah-sah saja agar supaya orang tersebut tidak berbuat semena-mena lagi nantinya. It ends tonight. I'm gonna stop this guy. Control the outcome. It's on you. Kemudian Jack pergi ke pertarungan beatdown dengan menggunakan baju milik ayahnya yang masih dia simpan rapi di kamarnya. Sesampainya di lokasi, Jack langsung mendaftarkan diri untuk pertama kalinya dan menunjuk lawannya yang merupakan petarung terkuat di tempat ini, sekaligus juara bertahannya. Yang tidak lain tidak bukan itu adalah Ryan itu sendiri. Jake Tyler checking in. Namun saat keduanya sudah memasuki arena, tiba-tiba juri menghentikannya dan meluruskan bahwa ada kesalahan nama di mana yang seharusnya bertarung dengan Ryan ialah Tyler pakai O bukan Tyler pakai E. Lagi-lagi pertarungan mereka berdua harus tertunda yang alhasil mereka pun harus memenangkan setiap pertandingan untuk nantinya bertemu di babak final. Di seperempat final, Jack mendapatkan lawan yang sedikit jago darinya sehingga pertarungan Jack kali ini sedikit menguras tenaga apalagi ketika lawannya tersebut berkali-kali menendang bagian tulang rusuk yang membuatnya cedera parah. Tapi pada akhirnya Jack mampu membalikan keadaan dan memenangkan pertandingannya. Akibat dari pertarungan barusan, Jack harus merawat cederanya sebentar sekaligus menunda laga berikutnya untuk beberapa menit ke depan. Tak lama kemudian, datanglah Baja untuk menjenguk Jack dan sekedar memberikan dorongan semangat karena bila mana Jack mampu mengalahkan Ryan pada pertandingan ini, otomatis Ryan dan krocok-kroconya tidak akan berani mengganggunya lagi. You can do this. Sayang, di pertandingan selanjutnya Ryan harus didiskualifikasi karena kedapatan menusuk mata lawannya. Mengetahui hal tersebut, Jack memutuskan untuk mengundurkan diri saja karena tujuan dia di sini untuk melawan Ryan, sedangkan si Ryan-nya saja sudah didiskualifikasi, jadi dia rasa sudah tidak ada yang harus dia lawan lagi. Dengan menyerahnya Jack membuat Ryan tidak terima, merasa diremehkan Ryan pun menyusulnya ke parkiran untuk melakukan pertarungan hidup dan mati di luar arena. Dan pada akhirnya semua penonton yang sedang menyaksikan final beatdown di dalam berhamburan keluar karena pertarungan yang sesungguhnya mereka tunggu-tunggu ialah pertarungan Jack Taylor pakai E dan Ryan McCarthy. Pertarungan keduanya berjalan sangat sengit walaupun Jack harus sambil menahan rasa sakit, di mana kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh Ryan untuk menyerang secara membrutal di bagian tulang rusuknya. Dan seketika membuat Jack tidak sadarkan diri. Di dalam situasi tersebut datanglah pertolongan dari Bapak Sutradara yang menjadarkan Jack dari ketidaksadaran dan membuatnya bisa dengan mudah membalikan keadaan sekaligus memberi pelajaran kepada Ryan yang sudah mengolok-olok dirinya dan membuat temannya Max babak belur dibuatnya. Dan pada akhirnya Ryan harus menelan pahitnya kekalahan setelah anak baru ini berhasil mengalahkannya di depan para teman-temannya sendiri. Dan hari-hari pun kini lebih baik dari hari biasanya karena sekarang Jack tidak merasa khawatir lagi akan gangguan dari si Ryan dan si krocok-kroconya karena sekarang dialah jagoannya di sini. Dan film diakhiri dengan ditutupnya Jim Jean karena dia akan pulang ke kampung halaman untuk yang pertama kalinya. Tamat, dan film pun berakhir. Jadi, cerita yang bisa kita ambil dari film tersebut yaitu janganlah sekali-kali meremehkan orang yang lebih lemah daripadamu. Karena bisa saja ketika dia bangkit, kamulah yang akan dibuat lemah olehnya. Itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Tom dan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.